Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Zahra ya. Nah, kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Hari ini kita sampai ke pembelajaran ketiga ya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari Bu Zahra hari ini? Kita akan belajar apa itu teks eksplanasi, kemudian penjelasan dari masing-masing paragraf. Setelah itu kita juga akan belajar bagaimana sih listrik itu bisa sampai di rumah kita. Nah, tapi nih sebelum kita belajar hari ini, tentunya kita akan lebih dulu berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini teman-teman diberi kemudahan Allah untuk memahami video yang akan Bu Zahra sampaikan. Selamat menyimak ya. Pastikan disimak dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita melalui video hari ini adalah teman-teman mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian teman-teman mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Nah, teman-teman sudah siap belajar ya? Apakah teman-teman masih ingat apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi memiliki struktur yang ada 3. Yang pertama, topik masalah. Kemudian yang kedua, deret penjelas. Dan yang ketiga, penutup atau interpretasi, atau yang biasa kita kenal dengan kesimpulan. Sekarang yuk kita baca teks eksplanasi tentang penyaluran energi listrik. Penyaluran energi listrik melalui infrastruktur kelistrikan. Beberapa daerah di Indonesia berkembang pesat menjadi kawasan yang tumbuh menjadi area metropolitan hingga megapolitan. Perkembangan kawasan perkotaan tersebut juga diikuti dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi dan jumlah penduduk membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan infrastruktur yang layak, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup layak. Salah satu infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat adalah infrastruktur tenaga listrik. Infrastruktur kelistrikan akan menyalurkan daya listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik ke pusat-pusat beban seperti halnya kawasan industri, perkotaan, pemukiman, dan keperluan lain. Infrastruktur tersebut memerlukan sistem penyaluran yang tepat, handal, aman, dan ekonomis. Seiring dengan laju globalisasi, negara perlu menyediakan pelayanan energi listrik yang baik dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sistem penyaluran energi kelistrikan tersebut dilakukan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi dengan tegangan 500 kV atau dikenal dengan jaringan transmisi sistem saluran utama tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita kenal dengan SUTET. SUTET merupakan bagian infrastruktur energi listrik, berfungsi menghubungkan sumber energi dengan penggunanya terutama di kawasan perkotaan. SUTET dijadikan pendukung sistem ekonomi dan sosial karena menjadi infrastruktur yang bersifat vital dan strategis. Keberadaan SUTET di Indonesia diatur dalam Undang-Undang teman-teman Nomor 26 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut, SUTET ditetapkan sebagai jaringan pasaran utama dan sistem primer yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah NKRI. Sekarang mari kita urai teks eksplanasi di atas ya. Yang pertama, paragraf 1. Ingat ya, paragraf 1 berisi topik masalah, di mana topik pada teks eksplanasi ini adalah dukungan infrastruktur dalam memenuhi kehidupan layak masyarakat. Kemudian, deret penjelas pada paragraf 2, teman-teman dapat baca seperti yang Bu Zahra tampilkan. Infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat adalah infrastruktur tenaga listrik. Infrastruktur kelistrikan akan menyalurkan daya listrik dari pusat pembangkit listrik ke pusat beban, seperti halnya kawasan industri, perkotaan, pemukiman, dan keperluan lain.
infrastruktur tersebut memerlukan sistem penyaluran yang tepat, handal, aman, dan ekonomis. Nah, pada paragraf ketiga yang berisi tentang interpretasi atau kesimpulan adalah energi listrik melalui SUTED dapat mengintegrasikan seluruh wilayah NKRI. Tahukah kamu siapa penemu pembangkit listrik setelah Faraday menemukan listrik? Nah, penemu pembangkit listrik adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla ini teman-teman berkebangsaan Yugoslavia yang merupakan penemu sistem pembangkit dan transmisi pada tahun 1895. Sejak kecil beliau mempunyai rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Beliau sangat suka matematika dan juga fisika. Beliau bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. Nah, PLTA tersebut memanfaatkan air terjun terbesar di dunia, yaitu air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, untuk saat ini tugas kita adalah mensyukuri karunia Tuhan yang menciptakan berbagai sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran di esok hari ya. Pastikan selalu jaga kesehatan dan berolahraga. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.